Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Rabu 12 Agustus 2020 dengan tema Identitas Kristen yang Nampak. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari pemberian-Mu. Kami akan menjalaninya hanya dengan pertolongan-Mu. Sejenak Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, berbicaralah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 27-30 berbunyi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu, tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada satu istilah dalam bahasa Toraja, buktiri mak pamanasa. Artinya bahwa hal-hal yang diungkapkan mengenai keberadaan seseorang akan semakin kuat dipercaya jika disertai dengan bukti. Rasul Paulus menasihati orang Kristen yang ada di Efesus agar tetap hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, ayat 27. Artinya bahwa mereka harus hidup menampakkan cara yang sesuai dengan kehendak Kristus. Dalam hal ini, mereka dinasihatkan untuk hidup sehati dan berdiri teguh dalam kesetiaan, mempertahankan Injil Kristus yang telah disampaikan Rasul Paulus kepada mereka sebelum dipenjara. Dengan demikian, benar-benar akan nampak bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang telah dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Dalam kesetiaan mempertahankan Injil Kristus, akan banyak tantangan yang akan dihadapi sebagaimana yang dialami oleh jemaat Filipi dengan ajaran-ajaran palsu yang muncul di kalangan mereka. Lalu bagaimana seorang Kristen melihat tantangan itu? Paulus menasihatkan bahwa karunia Kristus bagi orang percaya bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus, ayat 29. Ini berarti bahwa dalam menghadapi tantangan, orang Kristen harus melihat bahwa ternyata tidaklah cukup sekedar percaya, tetapi juga harus bertindak dalam mempertahankan apa yang dipercayainya itu, seperti yang juga dialami oleh Rasul Paulus, ayat 30. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang percaya akan diuji di tengah-tengah tantangan yang dialami. Ingatlah, Dia yang mengaruniakan kita hati untuk percaya, dan Dia juga yang akan memberi kita kekuatan dalam bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, tetaplah percaya dan melakukan yang terbaik, karena itulah identitas orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, bahwa jati diri kami atau identitas kami sebagai orang Kristen bukan hanya nampak melalui percaya, tetapi juga melalui kesiapan untuk turut menderita bersama dengan Kristus dan disiapkan menghadapi segala realita kehidupan oleh pertolongan Roh Kudus.
Bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang berada dalam pergumulan dan beratnya hidup ini, pagi ini kami berdoa buat keluarga Dr. Emi Popang Bontong dan Ibu Elim Popang Papalangi yang berduka cita atas engkau panggilnya kembali naan, yaitu Yonatan Sarungu Madeden. Tuhan, engkau menghiburkan segenap keluarga dimanapun berada. Kami pun Tuhan senantiasa membawa dalam gumul kami kepadamu kekasih-kekasih kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Nyonya Crispina Uparanda, Nyonya Alfrida Karangan, Bapak Yakob Solu, Bapak Paulus Timang, Bapak Simon Palimbong, Ibu Selvina Tandipaut Pembonan, Bapak Beni Patinaya, Dr. Evi Tandirerung, Olive Lambert, Bapak Randanan Silo Lalong atau Opa Kinawa, Oma Yuriko Tonapa Tunas, Ibu Deborah, Oma Anggi, Om Mario Lebang, Nenek Retsa, Nenek Lia, dan Bapak Aris Rante Ali. Bahkan anak-anak Tuhan dimanapun berada yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan engkau melawat mereka, bahkan memberkati orang-orang di sekitarnya boleh menjadi saluran cinta kasih Allah buat kekasih-kekasih kami ini. Hamba berdoa untuk berbagai sukacita yang dialami oleh anak-anak Tuhan dimanapun berada karena berbagai hal. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun, Bapak Heri Pembonan, Bapak Frans Sampetoding, Ibu Yeni Pulung Marioso, Oscar Rehan Tandiele, Osber Reinar Tandiele, Gnade Kristi Tutu, Ibu Agustin Tolayuk, Intansia Agnes Sampetoding. Terima kasih Tuhan, masing-masing engkau tambahkan setahun, kiranya menjadi sukacita tersendiri di usia mereka. Kini senantiasa memuji membesarkan namamu, Bapa di sorga, untuk berbagai hal yang menggembirakan bahkan menjadi rencana hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan semangat buat anak-anak kami boleh tetap belajar secara online, kuliah secara online. Berkati saudara-saudara kekasih kami dalam bekerja dimanapun mereka bekerja. Kiranya oleh kasih setiamu Tuhan, engkau harapan kami, engkau kekuatan kami. Berkati orang-orang tua kami yang lanjut usia dalam segala keberadaan mereka. Biarlah harap mereka hanya tertuju dan berasal daripadamu saja. Bapa di sorga, pemerintah bangsa negara kami senantiasa kami doakan, berkati para pemimpin kami, senantiasa mengarahkan kami dengan hikmat yang asalnya daripadamu. Kehidupan berjemaat, Tuhan engkau juga senantiasa memberkati kami, boleh senantiasa membangun kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kami bersama-sama dalam segala kondisi, juga dalam pandemi COVID-19 pada saat ini di mana kami masih sangat dibatasi oleh jarak, tetapi kami boleh menikmati dekat di dalam Kristus melalui segala sarana yang Tuhan mungkinkan bagi kami. Oh Tuhan Allah Bapa dalam sorga, sertai kami hari ini dalam segala hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, demikian sapaan pagi pada saat ini. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, tetap semangat, perhatikan protap kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.